Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Langsung saja pengertian dari aksiologi. Menurut etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yakni axios dan logos. Axios mempunyai makna bermanfaat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Adapun secara terminologi, Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Adapun menurut Sarwan, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai, yakni kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Aksiologi senantiasa dimaknai secara umum sebagai teori filosofis tentang nilai yang mengambil studi terhadap watak dasar nilai-nilai atau pertimbangan dan argumen-argumen filosofis berkenaan dengan nilai-nilai. Di dalam aksiologi terdapat dua penilaian, yakni yang pertama etika, kemudian yang kedua estetika. Pengertian dari etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Adapun secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Di dalam etika terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, etika merupakan suatu perkumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, etika merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa etika itu ialah sebuah kajian yang membicarakan atau mengarah kepada nilai, tingkah laku atau perbuatan seorang manusia, meliputi bagaimana caranya ia hidup lebih baik dengan cara menghindari keburukan. Kemudian dilihat dari macamnya, etika ada dua macam, yakni etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberi penilaian, tidak memilih mana yang baik dan buruk. Adapun etika normatif sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian fungsi dan peran dari etika adalah yang pertama, dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Kemudian yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Kemudian yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalani aktivitas kemahasiswaannya. Kemudian yang kelima, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap baik oleh masyarakat. Kemudian penilaian kedua, yakni estetika. Estetika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni ethos atau pengalaman. Kemudian secara terminologi, estetika adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang keindahan. Adapun objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dalam estetika yang dicari adalah hakikat dari keindahan, bentuk-bentuk pengalaman keindahan,
seperti keindahan jasmani dan keindahan rohani. Menurut Semiawan, menjelaskan estetika sebagai the study of nature of beauty in the fine art, yakni mempelajari tentang hakikat keindahan dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk. Estetika memiliki beberapa macam ragam. Tiap-tiap filsuf mempunyai pendapat yang berbeda tentang definisi dari estetika itu sendiri. Di antaranya yang pertama, definisi umum, yakni estetika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Kemudian Louis Katov berpendapat bahwa estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, peranan, keindahan khususnya di dalam seni. Secara bentuknya, estetika dibagi menjadi dua, yakni estetika deskriptif dan estetika normatif. Adapun estetika deskriptif yakni menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan, sedangkan estetika normatif mencari dasar dari keindahan tersebut. Misalnya, apakah keindahan itu akhirnya sesuatu yang objektif di dalam seni atau subjektif tergantung mata manusia yang melihat. Kemudian yang terakhir, peran aksiologis dalam kehidupan. Peran aksiologis dalam kehidupan dibagi menjadi dua, yakni pertama aksiologi di dalam ilmu pengetahuan, kemudian aksiologi dalam filsafat ilmu. Yang pertama, aksiologi dalam ilmu pengetahuan, yakni menilai kegunaan ilmu pengetahuan. Dalam aksiologi dapat diketahui dari kegunaan filsafat itu sendiri. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian aksiologi dalam filsafat ilmu menilai sebuah filsafat ilmu dalam aksiologi, yakni melihat pada suatu nilai bersifat objektif atau subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau keadaan yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.